Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT terus menjadi sorotan. Gelombang unjuk rasa mahasiswa pun bergulir menuntut solusi konkret untuk permasalahan kenaikan UKT. Gelombang protes mahasiswa di sejumlah wilayah bermunculan merespons polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Seperti unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menolak kenaikan UKT. Mereka memprotes tingginya UKT yang naik hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka bahkan memaksa masuk ke gedung rektorat hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung pecah. Selain di Unsud, unjuk rasa juga dilakukan ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Mereka mengecam tindakan pihak rektorat yang menawarkan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu. Terlebih saat ini sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Para mahasiswa menuntut pihak rektorat agar memberi solusi, bukan justru sebaliknya, yakni memberi bunga skema pinjol yang semakin membebankan. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 161 juta rupiah, di mana biaya UKT mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Selain itu, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi UI yakni mulai Rp50 hingga Rp95 juta. Sementara biaya Fakultas Ilmu Komputer, Arsitektur, Teknik dan Hukum UI mencapai Rp80 juta. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang juga pengamat kebijakan pendidikan, Profesor Cecep Darmawan mengatakan polemik kenaikan UKT tak sepenuhnya kesalahan pihak perguruan tinggi. Dalam diskusi polemik MNC Trijaya, Cecep mengatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri. Memang kita tidak sepenuhnya menyalahkan pimpinan perguruan tinggi ya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab, dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan Dikti ya coba menjelaskan kepada publik sehingga tidak gaduh. Sekarang kan tadi mahasiswa Bung Najib sudah bilang akan ada aksi lanjutan. Kalau mahasiswa aksi-aksi sih semangat ya gitu. Ya. Tapi masalahnya kan apakah itu juga menyelesaikan? Di sisi lain, Cecep menilai alokasi anggaran 20% untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 belum mencukupi. Ia pun membandingkan anggaran perguruan tinggi dengan bansos yang digelontorkan sebesar Rp400 triliun. Jelas uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita. Ya, bansos aja 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi yang sekian banyak. Kalau negeri bisa walaupun sedikit, tapi kalau ya walaupun dibandingkan seluruhnya misalnya berapa? 4.500 perguruan tinggi negeri swasta. Wah, itu uang puluhan triliun nggak akan cukup gitu. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menilai biaya kuliah atau uang kuliah tunggal yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya membentuk panja pembiayaan pendidikan untuk mengatasi persoalan kenaikan UKT. Dengan kenaikan UKT yang mendadak kenaikannya yang diberlakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, beberapa catatan yang menjadi concern dari Komisi 10 adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak boleh lepas tangan. Karena itu Komisi 10 membentuk panja, namanya Panja Pembiayaan Pendidikan, sebagai respon cepat dari protes dari stakeholder pendidikan, terutama teman-teman mahasiswa yang merasa betul-betul dirugikan terkait dengan kenaikan UKT di berbagai kampus negeri kita. Dengan dibentuknya panja tersebut diharapkan segera ada solusi konkret untuk mengatasi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah PTN agar mutu pendidikan di Indonesia bisa tetap terjamin.